Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Ray Sandi. Everyone call me Sandi. My NPM 2241129. In subject manajemen kinerja and material perencanaan dan kesepakatan kinerja. Pengertian perencanaan kinerja. Perencanaan kinerja adalah proses awal dalam manajemen kinerja yang bertujuan untuk menetapkan tujuan, sasaran, indikator, dan target kinerja yang ingin dicapai oleh individu di tim atau organisasi dalam periode tertentu. Tujuan perencanaan kinerja ada 4. Yang pertama, menyelaraskan tujuan individu dengan tujuan organisasi. Yang kedua, menetapkan arah kerja yang terukur dan terarah. Yang ketiga, ada menyediakan dasar untuk evaluasi dan pengukuran kinerja. Yang keempat, menumbuhkan rasa tanggung jawab dan akuntabilitas. Selanjutnya ada pengertian kesepakatan kinerja. Kesepakatan kinerja adalah hasil dari proses dialog antara atasan dan bawahan yang menghasilkan komitmen bersama atas sasaran dan indikator kinerja yang dicapai. Selanjutnya ada tujuan kesepakatan kinerja. Yang pertama, menciptakan komitmen dua arah antara atasan dan bawahan. Yang kedua, memberikan kejelasan tentang ekspektasi kerja. Yang ketiga, memotivasi pegawai untuk mencapai target. Yang keempat, menjadi dasar evaluasi kinerja. Selanjutnya, unsur-unsur perencanaan dan kesepakatan kinerja. Di sini ada 5. Yang pertama, tujuan strategis, sasaran besar organisasi yang dicapai. Yang kedua, sasaran kinerja individu, sasaran yang lebih spesifik, diturunkan dari tujuan strategis. Yang ketiga ada indikator kinerja atau KPI. Atau KPI, ukuran kuantitatif atau kualitatif yang digunakan untuk menilai keberhasilan sasaran. Yang keempat ada target kinerja, nilai spesifik yang ingin dicapai dalam indikator. Yang kelima, waktu pencapaian, batas waktu atau periode pencapaian. Yang slide selanjutnya proses perencanaan dan kesepakatan kinerja. Yang pertama ada tahap penjabaran tujuan organisasi. Selanjutnya identifikasi sasaran individu. Selanjutnya ada penetapan indikator dan target. Selanjutnya ada dialog dan kesepakatan. Selanjutnya ada dokumentasi kinerja. Nah, ada penjelasannya adalah menyusun tujuan dari visi misi dan strategi organisasi, menerjemahkan tujuan organisasi ke dalam peran dan tanggung jawab individu, menentukan cara mengukur dan standar pencapaian kinerja, proses komunikasi antara atasan dan bawahan untuk menyepakati kinerja. Selanjutnya ada hasil kesepakatan dicatat dalam dokumen resmi, misalnya sasaran kinerja pegawai yang disingkat SKP. Prinsip perencanaan dan kesepakatan kinerja yang efektif. Yang pertama, SMART, spesifik atau measurable, terukur, achievable, dapat dicapai, realistis, time-bound atau batas waktu jelas. Yang kedua ada transparansi dan keadilan, semua pihak memahami peran dan tanggung jawabnya. Yang ketiga, partisipatif, melibatkan pegawai secara aktif dalam penyusunan target. Yang keempat, fleksibel namun tegas, target dapat disesuaikan dengan situasi tetapi tetap menantang. Contoh format kesepakatan kinerja atau SKP pegawai negeri. Yang pertama, pegawai negeri sipil. Komponen, sasaran kinerja, indikator, target, satuan, waktu. Contohnya meningkatkan kualitas pelayanan publik, waktu pelayanan selesai, maksimal 2 hari kerja. Satuan adalah hari, waktu Januari sampai Desember. Tantangan dalam perencanaan dalam kesepakatan kinerja itu kurangnya komunikasi antara pimpinan dan bawahan. Yang kedua ada penetapan target yang tidak realistis. Yang ketiga, tidak adanya indikator kinerja yang jelas. Yang keempat, keterbatasan data untuk mengukur pencapaian. Yang kelima, kurangnya pemahaman atas sistem manajemen kinerja. Strategi mengatasi tantangan. Yang pertama, pelatihan manajemen kinerja.
Yang selanjutnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan SKP. Selanjutnya supervisi monitoring berkala. Selanjutnya evaluasi dan revisi target bila diperlukan. Jadi kesimpulannya, perencanaan dan kesepakatan kinerja merupakan fondasi penting dalam membangun sistem manajemen kinerja yang adil, transparan, dan efektif. Proses ini hanya membantu organisasi mencapai tujuan, tetapi juga mengembangkan potensi dari motivasi pegawai secara individu. Jadi selanjutnya tuh manajemen kinerja. Matiin dulu. Apa yang Anda ketahui tentang perencanaan kinerja? Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan dan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan melalui berbagai kegiatan tahunan. Apa perencanaan kinerja? Dalam kesepakatan tujuan, perencanaan kinerja sendiri dalam kesepakatan penetapan sasaran adalah diskusi kolaboratif antara karyawan dan atasannya yang terjadi di awal siklus kinerja untuk menetapkan harapan bersama yang jelas tentang apa yang merupakan kinerja yang sukses. Ini ada 4 langkah dasar perencanaan manajemen kinerja. Yang pertama, fase planning. Yang kedua ada fase knowing atau monitoring. Yang ketiga ada fase check-in dan reviewing. Yang terakhir ada fase rewiring. Apa contoh manajemen kinerja itu? Hingga minggu lalu Anda baru mencapai 20% dari target yang ditetapkan untuk semua perwakilan. Harapan Anda memiliki waktu 1 bulan mulai dari Januari 2025 dan berakhir pada Minggu 7 Februari 2025 untuk meningkatkan kuota penjualan Anda hingga setidaknya 85% dari target yang dibutuhkan untuk periode tersebut. Apa itu tujuan dari kinerja? Kinerja sendiri bertujuan pada dasarnya meliputi mengetahui tingkatan prestasi pegawai, pemberian imbalan yang serasi misalnya untuk pemberian kenaikan gaji pokok, intensif uang, mendorong pertanggungjawaban dari karyawan. Selanjutnya ada 10 faktor yang mempengaruhi dan variabel yang paling mempengaruhi dalam kinerja karyawan. Yang pertama, sarfas tempat kerja. Yang kedua, lingkungan kerja. Yang ketiga, job desk pekerjaan. Yang keempat, tanggung jawab. Yang kelima, visi dan misi perusahaan. Yang keenam, budaya organisasi. Selanjutnya, sistem komunikasi. Manajemen kinerja. Ada pokok bahasan perencanaan dan kesepakatan kinerja. Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana kinerja. Perencanaan kinerja merupakan titik awal dari suatu siklus manajemen kinerja. Dasar untuk melakukan perencanaan kinerja adalah perencanaan strategis organisasi yang menetapkan tujuan utama suatu organisasi. Perencanaan strategis menentukan apa yang harus dilakukan organisasi tujuan mencapai tujuan tersebut. Tujuan dan rencana strategis tersebut dijabarkan lebih lanjut pada tingkat unit-unit kerja di bawahnya. Tujuan kinerja sendiri yaitu tujuan kinerja adalah menyelaraskan harapan kinerja individual dengan harapan kinerja organisasi. Kesesuaian antara kinerja individual dengan kinerja organisasi akan mampu mewujudkan kinerja yang baik. Rencana pengembangan kinerja. Kaitan yang erat dengan strategis bisnis. Organisasi semakin bertumbuh. Penggunaan yang jelas dari proses kinerja manajemen adalah untuk mengomunikasikan dan menguatkan seluruh strategi dan
budaya seperti fokus pada kualitas perbaikan atau pelayanan konsumen, proses kinerja, manajemen penyelesaian, tujuan dengan meyakinkan pertanggungjawaban karyawan dan tujuan yang berhubungan langsung dengan strategi organisasi. Rencana organisasi adalah adanya hubungan yang mengalir dalam organisasi melalui jenjang manajer. Rencana pengembangan kinerja, proses interaksi yang berkesinambungan. Kunci pengembangan lainnya adalah memperluas manajemen kinerja. Pihak perusahaan tetap memperhatikan jumlah hari kerja dalam setahun saat kinerja manajemen berhubung dengan atasan dan bawahan. Rencana pengembangan kinerja, pengembangan dan keahlian dalam kompetensi perusahaan dirancang untuk meningkatkan kinerja bisnisnya lingkungan persaingan yang tinggi. Dengan mempertanyakan prosedur perencanaan bisnis, ada 6 nilai utama untuk memfokuskan seluruh karyawan. Komitmen terhadap lingkungan yang aman dan sehat, komitmen pada kepuasan pelanggan, menghormati individu, promosi kerja sama, komitmen terhadap kesinambungan, komitmen, penghargaan dan hadiah atas prestasi. Rencana pengembangan kinerja, bauran model manajemen kinerja. Kecenderungan yang dominan dari pelaksana manajemen adalah dengan membayar pelaksanaan tersebut meski secara luas dirasakan seperti sebuah rencana yang sulit untuk dilaksanakan dan jarang berhasil dalam mempertemukan tujuan mereka. Rencana pengembangan kinerja, pelaksanaan manajemen kinerja total semakin bertambah. Bekerja sebagai organisasi yang berpengalaman dan kinerja manajemen ini dikenal sebagai sebuah proses peringkasan dari organisasi untuk memperbaiki kinerja dan individu untuk memperbaiki kinerja. Mereka menggabungkan kedua hal tersebut dalam hal hubungan karyawan adalah inti dari total pelaksanaan manajemen. Rencana pengembangan kinerja, pelaksanaan manajemen kinerja total semakin bertambah. Pekerjaan sebagai organisasi yang berpengalaman dan kinerja manajemen ini dikenal sebagai sebuah proses peringatan dari organisasi untuk memperbaiki kinerja dan individu untuk memperbaiki kinerja. Mereka menggabungkan kedua hal tersebut dalam hal hubungan karyawan adalah inti dari total pelaksanaan manajemen. Contoh pengembangan kinerja, penelitian antara coaching, kinerja individual, motivasi kerja, dan hubungan secara tidak langsung antara coaching dan kinerja melalui motivasi kerja di antara karyawan yang bekerja di bagian support service, departemen production and service PT International Nikel Indonesia atau TBK dengan mengamati para karyawan yang menduduki berbagai jabatan yakni mekanik mason, welder, supervisor, dan manajemen sebanyak 80 orang. Analisis jalur dengan 3 variabel yaitu coaching dan motivasi, kerja serta kinerja individual. Coaching berpengaruh secara langsung terhadap kinerja karyawan maupun terhadap motivasi kerja. Motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Coaching berpengaruh terhadap kinerja karyawan melalui motivasi, yaitu PT International Nikel Indonesia juga atau TBK dengan mengamati para karyawan yang menduduki berbagai jabatan yakni mekanik, mason, welder, supervisor, dan manajer sebanyak 80 orang. Analisis jalur dengan 3 variabel yaitu coaching dan motivasi kerja serta kinerja individual. Coaching berpengaruh secara langsung terhadap kinerja karyawan maupun terhadap motivasi kerja. Motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Coaching berpengaruh terhadap kinerja karyawan melalui motivasi kerja. Ini berimplikasi bahwa semakin baik pelaksanaan proses coaching karyawan maka motivasi kerja dan kinerja karyawan cenderung akan semakin meningkat. Oke, terakhir rencana pengembangan pengembangan kinerja yaitu pelaksanaan manajemen kinerja total semakin bertambah. Pekerjaan sebagai organisasi yang berpengalaman dan kinerja manajemen ini dikenal sebagai sebuah proses ringkasan dari organisasi untuk memperbaiki kinerja dan individu untuk memperbaiki kinerja. Mereka menggabungkan kedua hal tersebut dalam hal hubungan karyawan adalah inti dari total pelaksanaan manajemennya. Ini berimplikasi bahwa coaching berpengaruh secara langsung terhadap kinerja karyawan.
Ini berimplikasi bahwa semakin baik pelaksanaan proses coaching karyawan, maka motivasi kerja dan kinerja karyawan cenderung akan semakin meningkat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.